Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan? Semoga tetap sehat dan terus semangat untuk berbudidaya porang. Oke, di kesempatan kali ini kita di kebun kita ya kawan, kebun porang seperti biasa. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini sebagian tunas atau tunas yang pertama itu sudah ada yang dorman sebagian, tapi kebanyakan masih belum ya kawan. Nah, ini tadi kebetulan juga sambil cabuti rumput yang luar biasa lebat dan terganggu dengan panas matahari kawan. Aduh, sampai pusing, panas betul. Cuma dapat sedikit karena tadi udah kesiangan kawan. Oke, lanjut ke topik kita. Kali ini kita akan mencoba mencari kata kita yang sudah dorman, yang sudah jatuh tentunya ya kawan. Nah, tadi waktu bersihkan rumput ini udah saya kumpulkan juga beberapa katak dari yang sudah dorman ini. Dari tunas yang pertama kawan, sebagian sudah pada dorman. Untuk ukurannya nggak bisa sama kawan, karena yang tengah itu biasanya yang utama seperti ini, itu besar, dan disusul yang kecil-kecil ini. Yang samping pasti kecil-kecil, tidak seperti yang tengah seperti ini. Seperti inilah kawan katak yang benar-benar dorman yang sempurna, yaitu jatuh dari batang, bukan potesan kawan ya. Oke, kita coba cari yang lain. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini pohonnya sudah mati, tunas pertama ya kawan. Lalu kataknya dia jatuh sendiri seperti ini. Walaupun kecil tetap kita pungut, karena ini nanti juga akan insya Allah jadi bannya hiluk ya kawan. Amin. Nah, kita cari lagi. Ini tadi sudah keambil. Ini pohonnya sudah mati, sudah kering dia. Kita coba cari. Nah, ini seperti ini kawan. Nanti ini memasuki dorman seperti ini, dia akan roboh, tandanya dia akan roboh. Terus batangnya itu akan keriput ini, daunnya otomatis menguning. Nanti ini nih contoh yang udah sangat keriput. Nah, sini ini kawan. Nah, dia akan keriput pada batangnya, akan menyusut, dan daunnya akan menguning. Nah, di fase ini itu dari batang ini, kenapa dia bisa susut? Karena batang ini, nutrisi yang ada di dalam batang maksudnya, itu diserap oleh umbi di dalam tanah, dan juga diserap oleh katak ini, katak di atas rantingnya ini. Nah, maka dari itu ini nanti akan mati kering seperti yang tadi, akan mati. Nah, nanti jika ini kan semakin keriput kawan, nanti semakin kering dia. Setelah tidak diserap umbi, karena batangnya ini lama-kelamaan akan terpisah dari umbi dalam, itu selagi batangnya ini masih belum kering kayak ini, kayak kering kayak ini,
kayak seperti ini misalnya, itu dia akan terserap full oleh katak yang ada di sini, dengan catatan katak itu belum terlepas ya kawan, belum terlepas dari tangkai ini. Dia akan menyerap nutrisi full dari batang ini, terserap oleh katak ini. Makanya ketika katak itu waktu pohonnya itu masih hijau, dia cenderung masih kecil kan, masih kecil segini. Intinya pertumbuhannya lambat karena sebagian besar nutrisi di batang itu terserap oleh umbi di dalam tanah, seperti itu. Nah, ketika porang ini mengalami dorman, dia akan terbagi umbi dan katak. Nah, setelah yang saya sampaikan tadi, ini terlepas dari umbinya, itu akan full terserap oleh katak. Makanya katak itu akan besar ketika semakin membesar, maksudnya ketika batang ini sudah terlepas dari umbi dalam, ketika waktu dorman ya kawan, ini semakin besar karena full nutrisinya terserap dari batang ini ke fokus ke kataknya. Nah, lalu kalau seperti itu, untuk memperoleh, misal kita ingin memperoleh hasil katak yang besar, berarti kita bisa dong melepas ini, atau ini dipatah terus dibiarkan agar terserap ke kataknya ini. Jawabannya jangan ya kawan. Karena kenapa? Intinya porang itu, bibit porang itu, bibit yang berkualitas adalah bibit yang sudah dorman dan sudah jatuh ke tanah tanpa kita potong batangnya, tanpa kita potes. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita untuk memotong batangnya yang bertujuan untuk memperoleh hasil katak yang besar. Nah, kenapa tetap kita biarkan? Karena itu tadi kawan, porang tidak hanya mencari bibitnya saja, tapi juga mencari umbi. Jadi intinya kita maksimalkan penyerapan nutrisi dari batang ini biar diserap oleh umbi, kira-kira seperti itu. Dan nanti ketika sudah seperti ini batangnya, ini akan terserap oleh ini kawan, seperti yang kita sampaikan tadi. Dia besar kataknya ketika pohonnya sudah sangat tua. Ini terus diserap kawan, diserap oleh katak ini. Jadi jangan khawatir ketika porang kita mati atau tunas pertama itu mati, itu bukan karena penyakit ya kawan, itu karena dorman, dia sudah tua seperti itu dan menghasilkan bibit baru seperti ini. Nah, ini walaupun tinggal sedikit, ini kan masih di batang kawan ya, sudah biarkan saja sampai dia terkelupas sendiri, biarkan saja. Siapa tahu nanti sebesar kepalan tangan, kita nggak tahu ya kawan, tapi ya nggak mungkin lah. Intinya biar benar-benar dorman. Ini banyak sekali yang sudah kuning-kuning, tuh kataknya banyak sekali yang sudah dorman ini, tapi belum terkelupas seperti ini. Oh, ini sudah kelihatannya sudah lepas. Dia sudah lepas.
udah lepas dari tangkainya. Nah, lalu apa sih bedanya kalau dipotes dengan dibiarkan dorman dengan sendirinya atau secara alami, maksudnya dengan jatuh sendiri? Itu bedanya sangat jauh kawan ya. Ketika bibit porang ini dipotes atau dipaksa untuk dipanen, sedangkan katak ini belum jatuh dengan sendirinya, maka apa yang terjadi? Dia tidak akan bertahan sampai musim tanam berikutnya kawan. Mungkin bisa kita pastikan sekitar 2 bulan, 1 bulan 2 bulan itu dia tidak akan bertahan, pastinya dia akan busuk. Namun ketika katak itu benar-benar dorman seperti ini contohnya, ini insya Allah akan bertahan sampai di musim tanam yang akan datang. Nah, setelah kita ambil ini katak hasil dormanan ini, tentunya kita akan simpan ini dulu ya kawan, karena bibit ini tidak bisa untuk langsung ditanam. Tetap kita karantina dulu menunggu musim tanam berikutnya. Kenapa bibit porang ini tidak bisa langsung kita tanam kawan? Karena yang pertama, bibit ini masih mengandung kadar air di dalamnya. Itu ditandai dengan ini kawan. Ini sangat tipis sekali kulitnya, masih sangat tipis seperti itu, gampang terkelupas dia. Nah, itu menandakan di dalamnya ini masih sangat banyak kadar airnya. Nah, nanti setelah kita karantina di rak, ini ditaruh di rak, itu nanti kadar air akan berkurang sampai mendekati masa tanam, seperti itu kira-kira. Nah, nanti kalau sudah kadar airnya berkurang, ini kulitnya ini tebal kawan, tidak gampang terkelupas seperti yang tadi. Dan khususnya di daerah Kalimantan, saya pesan jika mencari bibit berhati-hati, karena yaitu tadi kawan, barang ini, bibit ini terbilang mahal per kilonya. Jadi sangat sayang jika membeli bibit asal-asalan, atau misalnya waktu bulan 5 misalnya itu bibit porang sekilo sangat murah sekali, tidak seperti yang lain. Nah, itu hati-hati ya kawan, karena ditakutkan, bukannya menuduh, tapi ditakutkan itu bukan hasil dari dorman seperti yang kita bahas tadi, belum jatuh. Itu yang ditakutkan, bibit porang yang dipotes atau dipaksa dipanen ya kawan, seperti itu. Apalagi di bulan-bulan Februari seperti ini, bulan Januari, Februari, Maret, itu rawan sekali kawan bibit potesan, karena porang pada umumnya untuk bulan-bulan itu masih masa-masa pertumbuhan, dan memang sudah ada yang dorman seperti yang punya kami ini, tapi kan itu tunas yang pertama, belum semuanya. Nah, intinya ya waspada untuk membeli bibit. Dan kami sarankan, walaupun kami pemula juga, untuk pembelian bibit diusahakan bulan 7 bulan 8 ya kawan, karena itu sudah musim kemarau, dan kemungkinan bibit yang potesan itu kemungkinan sudah pada busuk kawan. Dan walaupun belum busuk, itu
pasti terlihat hasil dorman asli atau bukan. Bulan 7, 8, 9 itu sangat pas untuk membeli bibit. Oke kawan, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terus semangat petani porang. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan share jika video ini bermanfaat. Sekian dulu, terus semangat dan jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam porang hebat Indonesia.